akan melakukan promosi kesehatan mengenai pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Sebelumnya, perkenalkan saya Lailatul Hidayah dengan NIM 8057 dan rekan-rekan saya. Saya Najwa Ramadhani dengan NIM belakang 055. Saya Nilam Amalia dengan NIM belakang 064. Saya Kartika Puspitasari dengan NIM belakang 096. Saya Kafilatur Roma dengan NIM belakang 094. Selamat menyaksikan. Nah, dari kejadian tadi bisa kita lihat bahwa masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Orang yang membuang sampah seperti tadi kemungkinan disebabkan karena kurangnya pengetahuan. Jadi, sebelum membahas lebih dalam mengenai sampah, lebih baiknya kita tahu terlebih dahulu dasar-dasarnya. Nah, jadi apa sih sampah itu? Sampah adalah sisa dari kegiatan manusia dan proses alam yang sudah tidak digunakan lagi dan dianggap tidak memiliki nilai guna. Sampah dibagi menjadi 3 macam, yaitu sampah organik, anorganik, dan B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Sampah organik sendiri adalah sampah yang berasal dari proses alam, yaitu seperti dedaunan, sampah sisa makanan, dan sampah sayur yang sudah busuk. Sampah organik ini biasanya lebih mudah terurai. Nah, yang terakhir adalah sampah B3. Sampah B3 ini adalah sampah yang mengandung zat kimia yang berbahaya bagi lingkungan dan juga kesehatan manusia. Contohnya adalah baterai bekas, kemudian lampu neon, obat kadaluarsa, dan sampah dengan bahan zat kimia lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dampak sampah jika dibuang secara sembarangan. Seperti yang kita tahu, masyarakat masih belum menaati peraturan membuang sampah pada tempatnya. Sampah-sampah yang belum dibuang secara tepat ini dapat memberikan dampak yang besar bagi kesehatan dan kualitas hidup mereka. Nah, tumpukan-tumpukan sampah ini dapat mencemari lingkungan seperti air, udara, tanah, sehingga lingkungan menjadi kotor dan tidak nyaman. Tumpukan-tumpukan sampah ini juga menimbulkan bau yang tidak sedap sehingga mengundang hewan-hewan seperti lalat, tikus, nyamuk untuk mengerubungi sampah-sampah ini. Nah, dari hewan-hewan itu tadi dapat menularkan penyakit seperti diare, demam berdarah, dan penyakit kulit untuk ditularkan kepada masyarakat, sehingga masyarakat menjadi lebih rentan terhadap penyakit dan menurunnya tingkat produktivitas mereka. Jika dibiarkan, masalah sampah ini dapat memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat, sehingga masyarakat pun produktivitasnya menurun, lebih mudah terserang penyakit, dan tidak dapat meningkatkan kualitas hidup serta kesehatan diri mereka. Maka dari itu, membuang sampah pada tempatnya merupakan langkah kecil kita untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan dari masyarakat itu sendiri. Kenapa sih sampah itu bisa menimbulkan penyakit? Nah, ketika seseorang itu membuang sampah sembarangan, misalnya di jalan, di selokan, di sungai, ataupun di kolong meja, sampah itu bisa menumpuk. Nah, tumpukan sampah tersebut itu bisa menjadi sarang penyakit. Nah, kemudian area tersebut juga bisa mengundang hewan seperti lalat, kecoa, ataupun nyamuk. Nah, yang kita tahu hewan tersebut itu sangat bisa menularkan penyakit. Nah, kemudian area yang tertumpuk sampah itu juga bisa menjadi atau menimbulkan bau tak sedap dan menghasilkan air lindi ataupun air sampah yang bisa mencemari lingkungan. Nah, dari sinilah penyakit itu muncul. Nah, untuk contoh-contoh penyakit yang disebabkan karena membuang sampah sembarangan, itu yang pertama ada diare. Nah, diare ini disebabkan karena kita itu mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang bercemar. Nah, kenapa makanan itu bisa tercemar? Itu misalnya nih, kita makan nasi. Nah, kita itu tidak tahu ternyata nasi itu sudah dihinggapi lalat sebelumnya. Nah, kemudian kita mengkonsumsinya. Nah, mengkonsumsi makan yang tercemar oleh bakteri ataupun kuman itu bisa menyebabkan diare. Nah, penyakit yang kedua itu ada DBD ataupun demam berdarah yang disebabkan oleh nyamuk. Nah, nyamuk itu suka sekali dengan genangan air. Nah, ketika sampah itu menumpuk di area yang tidak khusus untuk tempat sampah
sampah itu bisa menjadi sarang nyamuk. Nah, penyakit yang ketiga itu ada penyakit kulit. Nah, penyakit kulit ini biasanya disebabkan karena kontak langsung dengan sampah yang kotor. Nah, yang terakhir ada penyakit ISPA. Nah, penyakit ini itu bisa disebabkan karena dari bau ataupun asap pembakaran sampah. Jadi membuang sampah sembarangan itu bukan cuma membuang di sungai ataupun di jalan, tapi juga cara mengelolanya juga harus benar. Pengelolaan sampah dengan cara dibakar itu tidak sesuai dengan kesehatan. Karena ketika kita membakar sampah itu kan akan menimbulkan asap hitam, dan dalam asap hitam itu mengandung zat yang sangat tidak baik atau sangat tidak sehat untuk sistem pernafasan kita. Nah, selanjutnya dampak yang paling berisiko bagi pembuangan sampah sembarangan itu ada beberapa kelompoknya. Yang pertama itu ada anak-anak. Nah, anak ini sangat berisiko karena saat anak-anak itu daya tahan tubuh mereka itu belum terlalu kuat untuk melawan bakteri ataupun kuman dari sampah tersebut. Dan yang kedua itu ada kelompok lansia. Nah, seperti yang kita tahu, ketika kita mulai menginjak usia lansia, itu fungsi-fungsi dalam tubuh kita itu mulai menurun sehingga mudah terkena infeksi. Nah, kelompok yang terakhir itu ada keluarga. Nah, ketika dalam satu keluarga itu terdapat satu anggota keluarga yang sakit, maka itu penularannya itu akan sangat cepat. Jadi, sampah yang tidak dikelola dengan baik bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan keluarga. Oke, healthies. Jadi kita sudah mengetahui beberapa dampak kesehatan yang berakibat fatal dari anak-anak, dari dewasa, bahkan keluarga sampai lansia. Dampak itu sangatlah berbahaya untuk kita semua. Jadi saya di sini akan memberitahu bagaimana cara kita membuang sampah di tempat sampah yang benar. Yang pertama, kita harus membiasakan diri untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, pembiasaan kecil ini itu sangatlah penting karena sampah yang dibuang sembarangan akan menyebabkan lingkungan kotor dan akan merusak kesehatan, bahkan bisa menjadi banjir. Lalu yang kedua, sampah perlu dipisahkan, seperti sampah organik yang menunjukkan berwarna hijau di tempat sampahnya dan sampah anorganik yang menunjukkan berwarna kuning di tempat sampahnya. Sampah yang dipisahkan ini akan membantu proses pengelolaan dan daur ulang sampah supaya bisa lebih mudah dan efektif. Selanjutnya, gunakan tempat sampah yang tertutup. Seperti tempat sampah seperti ini sudah sesuai karena tempat sampah ini tertutup untuk mengurangi bau tidak sedap dan mencegah hewan atau serangga yang akan mengerumuni sampah. Nah, dengan begitu kita bisa ikut berperan dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Keluarga memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan lingkungan, dimulai dari rumah. Orang tua akan mengajarkan anaknya untuk membuang sampah pada tempatnya dan juga mengajarkan agar anaknya hidup bersih dan juga sehat sejak usia dini. Menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab satu individu saja, namun merupakan tanggung jawab kita bersama. Melalui gotong royong seperti kerja bakti, membersihkan selokan, kita bisa mencegah terjadinya penumpukan sampah dan juga mengurangi resiko terjadinya penyakit. Kebiasaan sederhana seperti membuang sampah, memilah sampah, dan juga menggunakan tempat sampah yang tertutup itu memiliki dampak besar bagi kesehatan. Jika dilakukan secara rutin, lingkungan akan menjadi bersih, sehat, dan nyaman. Dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa sampah bukanlah masalah yang sepele. Dengan membuang sampah sembarangan, kita dapat merusak lingkungan, menimbulkan bau, banjir, dan juga menjadi sumber dari berbagai jenis penyakit. Namun, masalah sampah tersebut dapat dicegah dengan beberapa hal yang sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah sesuai dengan jenisnya, dan juga menggunakan tempat sampah yang ada penutupnya.
Dengan mengelola sampah dengan benar, kita tidak hanya menjaga lingkungan tetap bersih, namun juga menjaga kesehatan diri kita sendiri, keluarga kita, dan juga masyarakat. Karena lingkungan yang bersih adalah awal dari perilaku hidup sehat.